Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Ketiga sistem ini saling bekerja sama untuk melakukan aktivitas tubuh. Kita memiliki 5 organ indera, yaitu hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan sensasi rasa, dan lidah sebagai organ pengecap. Lalu ada pertanyaan, bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera kita? Mekanisme atau proses kerja dari organ-organ ini meliputi 3 sistem tadi, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan organ indera. Ketiganya ini saling bekerja sama sehingga kita bisa melakukan aktivitas tertentu atau bisa mencium bau, melihat, mendengar, merasakan rasa, ataupun bisa merasakan rasa dari makanan yang kita makan. Sebelum kita bahas tentang sistem koordinasi, ada Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang memiliki arti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dari ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita sebagai manusia untuk bersyukur. Ya, Maha benar Allah ya dengan segala firman-Nya bahwa dari ayat ini terbukti Allah menciptakan manusia itu sangat sempurna. Kita bisa mendengar, melihat, ataupun memiliki hati. Nah, dari ayat ini pun kita juga diingatkan harus selalu bersyukur karena tidak semua orang memiliki sistem indera yang berfungsi dengan baik. Selain itu pun ada Quran Surat Al-A'raf ayat 179 yang memiliki arti, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nauzubillah, ya, dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa neraka jahanam itu isinya adalah orang-orang yang diberi hati, diberi penglihatan, ya, diberi telinga, tapi tidak digunakan untuk tadi melihat kekuasaan Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, maka dari itu kita memiliki organ-organ tubuh itu harus dipergunakan dalam jalan Allah, ya. Masya Allah, dari ayat ini kita diingatkan ya bahwa kita memiliki mata itu digunakan untuk melihat yang halal, ya. Diberi telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, ya, diberikan hati untuk memiliki hati yang bersih, ya, seperti itu. Jadi dari dua ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu bersyukur karena diberi organ yang begitu sempurna. Nah, selain itu pun kita harus menggunakannya, ya, di jalan Allah agar kita terjauhi dari orang-orang yang masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem koordinasi ini. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu tadi pertama tentang sistem saraf, tentang sistem hormon, sistem indera, dan pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Setiap subbab ini
ada beberapa yang akan dibahas. Di sistem saraf akan membahas tentang struktur neuron, jenis-jenisnya, mekanisme penghantaran impuls, struktur otak, struktur sumsum tulang belakang, lintasan gerak biasa dan gerak refleks, serta gangguan yang terjadi pada sistem saraf. Pada subbab sistem hormon, kita akan membahas tentang macam-macam kelenjar dan hormon yang akan dihasilkannya, lalu gangguan pada sistem hormon. Setelah itu kita akan bahas tentang sistem indera, struktur dan fungsi organ mata. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai mekanisme melihat, lalu struktur dan fungsi telinga, mekanisme mendengar, struktur dan fungsi lidah, struktur dan fungsi hidung, mekanisme mencium bau, struktur kulit, dan gangguan pada sistem indera. Selain itu pun kita akan bahas tentang nafza, dimulai dari definisinya, jenis-jenisnya, pengaruh terhadap sistem saraf, dan kiat-kiat untuk menghindari penyalahgunaan nafza. Dimulai dari subbab yang pertama, yaitu tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas sadar ataupun tidak sadar, homeostatis, proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Terdapat 3 komponen utama tubuh sehingga dapat bereaksi terhadap rangsangan, yaitu reseptor, sistem saraf, dan efektor. Reseptor ini adalah sebagai struktur penerima rangsang berupa organ indera. Yang kedua, sistem saraf, sistem yang menerima, mengolah, dan meneruskan rangsangan ke efektor. Selain itu juga ada efektor, struktur yang bereaksi terhadap rangsangan berupa otot dan kelenjar. 3 komponen ini sangat penting agar dapat bereaksi terhadap rangsangan. Contohnya, misalnya kalian dicubit, ya. Ketika ada rangsangan berupa cubitan, itu akan diterima oleh reseptor kulit. Nah, dari reseptor kulit akan diteruskan ke sistem saraf. Ya, di kulit itu ada saraf-saraf ya yang bersifat yang dia sifatnya itu sangat spesifik. Misalnya tadi dicubit dia rasa sakit. Nah, lalu nanti akan diteruskan dari sistem saraf itu oleh saraf tersebut ke sistem saraf pusat. Nah, setelah itu akan diteruskan ke efektor berupa reaksi terhadap otot ataupun kelenjar. Seperti itu. Bagaimana struktur neuron? Nah, ini adalah struktur neuron yang menyusun sistem saraf. Sebenarnya bentuknya nggak cuma kayak gini. Cuman ini sebagai salah satu contoh untuk menjelaskan struktur dari neuron. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa struktur neuron itu terdiri dari dendrit, nukleus, sel badi, akson, selubung mielin, sel skuan, nodus Ranvier, dan akson terminal. Neuron ini saling berhubung, saling menyambung, sambung menyambung. Jadi, dari akson terminal ini nanti akan tersambung dengan neuron yang lain. Akson terminal akan berhubungan dengan dendrit. Ya, nanti dari dendrit dia akan strukturnya seperti ini lagi, lalu dia memiliki akson terminal lagi, dari akson terminal nyambung lagi ke dendrit dan begitu seterusnya. Neuron ini sebagai unit fungsional sistem saraf, terdiri dari dendrit. Nah, dendrit ini berupa juluran sitoplasma yang pendek, bercabang-cabang untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Lalu ada badan sel, ini berfungsi sebagai pengendali metabolisme keseluruhan neuron. Lalu ada akson, ini sebagai juluran sitoplasma yang panjang untuk mengirimkan impuls dari satu neuron ke neuron lainnya. Ada akson yang dibungkus selubung mielin. Ada juga yang tidak dibungkus oleh mielin, yang disebut dengan nodus Ranvier. Fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls. Mielin ini tadi ditutupi atau diselubungi oleh sel-sel skuan namanya. Seperti itu. Jenis-jenis neuron. Berdasarkan strukturnya atau berdasarkan juluran sitoplasma, ada neuron bipolar, neuron unipolar, dan multipolar.
Neuron bipolar memiliki dua juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya pada neuron pada mata, hidung, dan telinga. Dari gambar di sini, kalian bisa lihat B itu artinya dua. Jadi, dari satu badan sel akan bercabang ya membentuk dendrit dan akson. Lalu ada neuron unipolar, neuron yang hanya memiliki satu juluran dari badan sel. Contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Nah, kalian juga bisa lihat dari gambar yang unipolar ini, dari satu badan sel dia membentuk satu juluran, namun satu juluran ini dia akan bercabang lagi. Tapi yang harus kalian perhatikan biar kalian bisa membedakan dengan yang bipolar, kalau bipolar ini jelas dia julurannya ada yang ke atas ada yang ke bawah, dua julurannya. Tapi yang unipolar dia dari badan sel dia satu, cuman namun dari satu ini dia akan bercabang lagi seperti itu ya. Jelas ya bedanya. Nah, dari neuron yang ketiga adalah neuron multipolar atau terdiri dari satu akson dan dua dendrit atau lebih. Contohnya pada neuron motorik, pada otak dan medula spinalis. Nah, selain berdasarkan strukturnya tadi, jenis-jenis neuron juga ada yang berdasarkan fungsinya, yaitu neuron sensori atau aferen, neuron konektor atau interneuron, dan neuron motorik atau eferen. Neuron sensori atau aferen ini menghantarkan impuls dari reseptor alat indera ke saraf pusat. Saraf pusatnya bisa otak ataupun sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron konektor atau nama lainnya adalah interneuron. Dia menghubungkan atau menghantarkan impuls dari neuron sensori ke neuron motorik. Selanjutnya ada impuls. Apa itu impuls? Impuls itu sebagai rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron menjalari serabut saraf. Impuls akan menyebabkan terjadinya gerakan. Nah, gerakannya ada yang sadar atau disengaja dan disadari, adapun gerakan refleks yang tidak disengaja atau tidak disadari. Gerak sadar dan gerak refleks perbedaannya dari sistem saraf pusatnya. Kalau gerak sadar, sistem saraf pusatnya yaitu otak. Kalau gerak refleks, sistem saraf pusatnya adalah sumsum tulang belakang. Prosesnya yaitu pada gerak sadar, pertama adanya impuls atau rangsangan tadi yang diterima oleh reseptor atau indera, lalu akan diteruskan ke saraf sensoris sebagai saraf penerima reseptor, lalu akan dilanjutkan ke sistem saraf pusat berupa otak, diteruskan lagi ke saraf motorik dan memberikan efek. Ya, bisa jadi efeknya melalui otot. Selanjutnya ada gerak refleks. Ini gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Impuls, lalu menuju ke reseptor atau indera, saraf sensoris, lalu akan ditujukan ke sistem saraf pusatnya berupa sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor atau otot. Nah, selanjutnya ada mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme ini ada dua jenis. Yang pertama ini yang akan kita bahas, penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls melalui neuron ini ada 4 tahap. Yang pertama, keadaan istirahat atau polarisasi. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri ini, pada bagian bawah nomor 1 itu adalah polarisasi atau keadaan istirahat, di mana keadaan yang tidak adanya hantaran impuls. Nah, ketika dalam keadaan istirahat, di luar membran sel, di sini ada gambar warna biru dan warna kuning. Warna biru ini menunjukkan daerah di luar sel dan yang warna kuning ini sebagai daerah di dalam sel dan pembatasnya itu adalah membran sel. Ya, yang digambar yang kuning ini adalah protein integral. Yang penerima yang kuning adalah protein integral penerima Na+, dan yang oranye ini adalah protein integral sebagai pintu jalannya K+ atau kalium.
Pada saat polarisasi atau tidak adanya impuls, saluran ion Na+ dan K+ akan tertutup. Keadaan di bagian luar sel, di luar membran sel, akan bermuatan positif, dan di bagian luar negatif. Salah ya. Keadaan di bagian luar maksudnya bermuatan positif dan di bagian dalam negatif. Nah, bagian luar ini ya yang positif dia mengandung Na+ yang di dalam sedangkan yang di dalam sel itu mengandung K+, di mana muatannya lebih positif di luar sel dibandingkan di dalam sel. Tahap kedua, ketika adanya tahap fase depolarisasi, yaitu fase di mana adanya rangsangan atau adanya impuls. Adanya impuls akan mengakibatkan terjadinya protein integral menjadi terbuka. Bisa lihat di gambar ini, ya, protein integral saluran natrium terbuka sehingga natrium dari luar sel bisa masuk ke dalam sel. Jika mencapai ambang batas, depolarisasi ini akan memicu potensial aksi. Pada fase kenaikan potensial aksi akan terjadi perubahan muatan yang terbalik. Jadi di luar sel itu menjadi negatif, yang di dalam sel itu adalah positif. Lalu pada tahap repolarisasi atau tahap kembali lagi ke polarisasi, yaitu sebagian besar saluran natrium menjadi terinaktivasi yang akan memblokir aliran masuk Na+. Sebagian besar saluran kalium akan terbuka, melewatkan aliran masuk K+ yang membuat bagian dalam sel akan negatif lagi. Nah, selanjutnya ada hiperpolarisasi. Ini saluran Na+-nya akan menutup. Nah, namun beberapa saluran kalium masih terbuka. Saat saluran-saluran kalium ini menutup dan saluran-saluran natrium tidak lagi terblokir, membran kembali ke kondisi istirahat. Nah, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, proses mekanisme penghantaran impuls ini yang melalui neuron, yaitu tahap di mana ketika fase istirahat di luar membran sel, muatannya lebih positif, sedangkan ketika adanya rangsangan akan merubah muatan yang asalnya di luar sel menjadi positif menjadi negatif, begitupun sebaliknya. Nah, proses ini sangat cepat terjadi, ya, sampai meneruskan dari satu sel neuron ke neuron lainnya. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis. Mekanisme ini melalui sistem saraf satu dengan sistem saraf yang lainnya. Di awal telah dijelaskan bahwa akson terminal dari satu sel saraf akan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf yang lain. Nah, penghantarannya ini melalui sinapsis. Sinapsis itu adalah hubungan antar neuron. Prosesnya yang pertama, vesikel yang mengandung neurotransmitter, ya. Lalu vesikel ini akan menyatu dengan membran dan mengeluarkan neurotransmitter. Prosesnya namanya eksositosis. Nah, di sini ya, ada neurotransmitter. Neurotransmitter itu dia berupa senyawa kimia, ya. Nah, senyawa kimia ini dia akan dikeluarkan dari akson menuju ke dendrit dengan cara eksositosis. Ya, vesikelnya tadi, membran yang menyelubungi neurotransmitter akan bersatu dengan membran akson terminal sehingga neurotransmitternya itu akan dikeluarkan. Lalu neurotransmitter yang dikeluarkan itu akan melalui celah sinaps, ya, celah sinapsis, lalu akan diteruskan ke dendrit. Nah, neurotransmitter akan berdifusi melintasi sinaps dan berikatan dengan reseptor pada dendrit. Jadi di bagian membran dendrit ini terdapat reseptor yang siap menerima neurotransmitter tadi. Setelah itu nanti akan masuk ke bagian dendrit, lalu akan diteruskan lagi ke sel saraf yang lain. Seperti itu terus prosesnya.
Setelah itu kita akan bahas tentang sistem saraf pusat. Itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kita akan bahas dulu tentang otak. Kalian bisa lihat dari gambar sini, dilihat dari lateral view atau lihat dari samping. Lalu sagittal view ini dilihat dari bagian tengah otak. Lalu superior view dilihat dari atas, dan inferior view dilihat dari bawah. Ya, inilah struktur otak manusia, ya, yang terdiri dari beberapa bagian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, otak depan atau otak besar yang namanya cerebrum. Cerebrum ini terdiri dari beberapa lobus. Yaitu yang pertama ada lobus frontalis di bagian depan, ya, yang fungsinya sebagai pusat pengatur gerakan, bicara, dan kepribadian. Lalu yang kedua ada lobus parietal. Ini fungsinya sebagai pengatur sensasi tubuh, seperti rabaan, suhu, tekanan, dan nyeri. Lalu pada bagian belakang ada lobus occipital, itu sebagai pusat penglihatan. Lalu pada bagian samping ada lobus temporal sebagai pusat pendengaran dan ingatan. Lalu ada otak tengah atau diencephalon. Ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Nah, talamus ini adalah struktur otak yang fungsi untuk menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motorik. Lalu yang kedua ada hipotalamus. Ya, hipotalamus ini mengendalikan aktivitas sistem saraf tak sadar sebagai pengatur emosi, juga memengaruhi keseluruhan sistem hormon. Lalu ada epitalamus. Epitalamus ini akan berperan dalam dorongan emosi. Selanjutnya ada otak belakang yang terdiri dari jembatan Farol atau pons Farolii yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan dan menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Bisa lihat dari gambar pons Farolii ini yang berwarna ungu. Ya, lalu yang kedua ada sumsum lanjutan atau medula oblongata, strukturnya ada pada bawahnya sebagai pusat pengatur sensasi tubuh seperti rabaan, suhu, tekanan, dan nyeri. Lalu ada otak kecil atau nama lainnya adalah cerebellum sebagai pusat keseimbangan posisi tubuh dan pengatur gerakan otot sadar. Nah, selanjutnya struktur sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini sebagai pusat gerak refleks dan penghantar impuls. Penghantar impuls dari kulit dan otot ke otak serta impuls motorik dari otak ke otot tubuh. Bisa dilihat dari gambar, struktur medula spinalis bagian luar itu berwarna putih yang dinamakan substansi alba yang tersusun dari akson yang bermielin. Sedangkan bagian dalamnya berwarna abu-abu yang nama lainnya adalah substansi grisea yang berbentuk seperti huruf H, banyak mengandung badan sel, dendrit, neuron eferen maksudnya, dan akson tidak bermielin. Lalu selain sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, ada juga sistem saraf tepi. Ini terdiri dari jaringan saraf yang berada di luar otak dan medula spinalis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan asal sistem saraf pusat. Yang pertama sistem saraf kranial, ini berasal dari otak. Jadi sistem saraf tepi itu adalah juluran saraf yang di luar otak dan sumsum tulang belakang. Kalau sistem saraf kranial ini, dia sistem saraf tepi yang asalnya dari otak. Jadi nanti dari otak ada juluran sistem saraf, itu namanya saraf kranial. Ada juga sistem saraf spinalis, dia terdiri dari 31 pasang yang diberi nama sesuai dengan letaknya di ruas tulang belakang. Jadi nama-nama sarafnya itu sesuai dengan tulang-tulang belakang. Lalu ada berdasarkan arah impuls, ada aferen dan eferen. Kalau aferen ini dia membawa informasi dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan eferen dia membawa informasi dari sistem saraf pusat ke efektor otot atau kelenjar sesuai dengan perintah dari sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf eferen ini
dibagi menjadi dua berdasarkan efektor sadar ataupun tidak sadar. Di sistem saraf eferen itu dibagi dua lagi. Ada yang somatik, dia neuron motorik yang bersifat sadar. Contohnya pada otot rangka. Sistem saraf otonom inilah neuron motorik yang meneruskan ke otot polos. Sistem saraf otonom juga dibagi menjadi dua, ada saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ini sistem saraf kranial, ya ada 12 pada sistem saraf kranial yang keluar dari otak, ya ada olfaktori, optik, okulomotor, dan lain sebagainya. Ada perbedaan sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Dilihat dari asal serat saraf, kalau saraf simpatis itu dia berasal dari bagian toraks dan lumbar medula spinalis. Kalau saraf parasimpatis dia berasal dari area kranium atau bagian kepala dan sakrum, ya bagian tulang panggul. Lalu ada ukuran serat praganglion. Kalau saraf simpatis dia pendek, kalau parasimpatis panjang. Ukuran serat pascaganglion panjang, parasimpatis, dan parasimpatis kebalikannya pendek. Lalu jenis neurotransmitternya, saraf simpatis ini asetilkolin dan noradrenalin. Lalu saraf parasimpatis itu asetilkolin. Efeknya saraf simpatis ini untuk aktivitas fisik berat dan saraf parasimpatis untuk keadaan tenang. Jadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis ini dia sifatnya antagonis atau berlawanan. Lalu ada gangguan sistem saraf, ada meningitis, inilah radang selaput otak karena infeksi bakteri ataupun virus. Ada neuritis, gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan atau tekanan. Lalu ada rasa baal atau kesemutan, itu bisa sebagai gangguan sistem saraf yang bisa diakibatkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, dan kekurangan vitamin neurotropik berupa B1, B6, dan B12. Ada epilepsi atau ayan, serangan mendadak karena trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Ada Alzheimer, nah ini biasanya terjadi pada orang yang sudah tua, terjadinya sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Jadi awal gejalanya itu pikun, jadi cepat lupa, namun yang lebih parah lagi sudah lupa ataupun tidak mengenal keluarganya. Udah gegar otak, bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Nah, sekian pembahasan tentang sistem saraf. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sistem indera dan sistem hormon, ya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Jika kalian ada yang mau tanya, boleh melalui Google Classroom ataupun komen di link video YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.